Hello my students in Romance level. Apa kabarnya hari ini? Ya, semoga dimanapun kita berada, kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan tanpa berkekurangan satu apapun. Baiklah anak teacher, semoga tetap semangat dan selalu belajar. Nah, baiklah, welcome back with teacher Coki di pembelajaran komputer di kelas Romance level. Nah, baiklah anak teacher, sebelum kita mulai, marilah kita buka pembelajaran ini di dalam doa. Let's pray. Lord Jesus, we say thank you for your blessing today. Now we want to learn computer in our class in Romance level. Please guide us, please open our mind so we can understand our lesson for today. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Oke, baiklah anak teacher. Hari ini kita akan mulai pembelajaran komputer kita. Nah, kita masih mempelajari di program aplikasi Microsoft Office Excel. Nah, Microsoft Office Excel itu adalah program aplikasi pengolah angka. Ya, program aplikasi pengolah angka. Nah, di minggu lalu, kita telah mempelajari apa itu operator Excel. Nah, siapa yang masih ingat apa itu operator Excel? Ayo, ada yang tahu? Ya, operator Excel adalah suatu simbol, ya, simbol yang digunakan untuk melakukan suatu perhitungan data. Nah, simbol-simbol terdapat 4 bagian. Nah, simbol matematika, simbol perbandingan, simbol reference, dan simbol teks. Nah, di mana simbol aritmatika ini seperti simbol yang biasa untuk perhitungan matematika dasar. Tambah-tambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, persen, pemangkatan, ya. Nah, itu simbol aritmatika. Dengan perbandingan, nah ini simbol yang digunakan yang biasanya seperti sama dengan, besar dari, kurang dari, besar sama dengan, lebih dari, sama dengan, atau tidak sama dengan. Nah, itu operator perbandingan ya. Nah, sedangkan operator referen ini seperti operator yang menentukan di manakah letak lokasi kolom atau selnya, misalnya titik 2, koma, semikolon, dan space. Sedangkan simbol yang berikutnya adalah simbol teks. Nah, ini biasa digunakan untuk penyatuan kalimat atau kata-kata di dalam. Nah, jadi minggu lalu kita sudah mempelajari apa itu operator Excel. Nah, operator Excel ini, ini nanti akan ada kelanjutannya di materi kita hari ini. Nah, jadi kamu diharapkan sudah memahami apa itu operator Excel. Jangan lupa ya, operator Excel adalah suatu simbol yang digunakan dalam perhitungan di Microsoft Office Excel. Nah, ini sangat penting supaya kita lebih paham menggunakan Microsoft Office Excel. Nah, baiklah anak teacher, hari ini pembelajaran kita yaitu fungsi rumus if dasar. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari fungsi rumus if. If itu dalam bahasa Inggris artinya jika, atau disebut juga dengan kalau, ya, apabila, sama. If. Nah, apa itu rumus if dasar? Nah, if merupakan salah satu fungsi Excel dalam kategori atau kelompok logika. Nah, jadi if ini rumus yang digunakan untuk kelompok logika, yang sering digunakan untuk melakukan uji logika tertentu pada rumus Microsoft Excel. Nah, jadi ini rumus if ini adalah kelompok logika yang digunakan untuk menguji. Misalnya, kalau dia A, maka nama hewannya ayam. Kalau dia K, maka hewannya, nah ini ada keterangan deskripsinya, ya. Kalau dia A, maka dia ayam. Kalau K, maka dia kucing. Nah, jadi dalam penggunaan rumus if dasar terdapat beberapa jenis fungsi rumus if. Yang pertama, if-nya ada satu atau satu if. If-nya ada dua atau dua if. If-nya ada tiga atau tiga if. Dan if-nya ada 4 atau 4 if. Nah, jadi apakah maksudnya satu if? Nah, kita klik di sini ya. Di sini sudah teacher buat suatu rumusnya. Nah, di sini. Nah, ini hasilnya. Rumusnya bisa kita lihat pada ini formula bar, bagian formula bar. Coba kita lihat if-nya ada berapa?
Ya, kita klik sini dulu sekali untuk melihat rumusnya. If-nya ada berapa? Ada? Iya, ada satu ya. Nah, inilah yang dinamakan satu if. Sedangkan di sini kita klik sini yang udah ada hasilnya. Ada berapa if-nya? Satu, dua. Ada dua if. Sedangkan tiga if, kita klik hasilnya ya. Satu, dua, tiga. Nah, ada tiga if. Sedangkan ini ada empat. Satu, dua, tiga, empat. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari rumus fungsi if dasar. Yang pertama, langsung saja rumus fungsi if dasar satu if. Nah, di sini sudah ada hasilnya, tinggal tarik saja. Namun kita ulangi dari awal ya. Nah, caranya untuk rumus fungsi dasar satu if ini adalah tempat hasil dari logikanya, sedangkan ini kodenya ya. Sedangkan ini deskripsinya bisa kita buat atau tidak. Ini supaya kita lebih ingat saja. Keterangannya kalau dia A maka ayam, kalau dia K maka kucing. Nah, selanjutnya kita akan buat rumusnya. Bagaimana rumusnya? Kita klik tempatnya di sini satu. Nah, jangan lupa ketik sama dengan if buka kurung. Nah, kemudian kita klik sel awalnya. Ini kan sel awal kan? Ini sel kedua, sel ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Kita klik sel awal saja. Nah, sel B5. Kolom B, baris 5. Nah, kemudian sama dengan kutip ganda. Nah, sel B5. Ini isinya apa? Huruf apa? A. Nah, kita tulis huruf A. Dia huruf A besar atau A kecil? A besar. Kemudian kutip ganda, titik koma, kutip ganda. Nah, kalau dia A maka hasilnya ayam. Nah, kita ketik ayam. Kemudian kutip ganda, titik koma. Kemudian kutip ganda. Nah, selain A maka kucing, ya. Kucing. Ya. Kemudian kutip ganda, tutup kurung. Nah, tutup kurungnya ini sejumlah berapa banyak buka kurungnya. Kalau ini satu, maka di belakangnya juga satu. Nah, ini cara membacanya. Jika sel B5 sama dengan A, maka ayam. Selain ayam, maka kucing. Nah, ini cara membacanya. Jika sel B5 adalah A, maka nama hewannya adalah ayam. Selain A, kucing. Nah, kita tekan enter. Ya, nah kita sudah berhasil. Betul ya? Coba kita tulis sini kodenya huruf K. Ya, dia langsung otomatis kucing. Nah, setelah kita temukan satu rumus ini, kita tinggal tarik saja ke bawah. Nah, ini sudut kanan sel ini, sel C5 ini, kan ada kotak kecil kan? Nah, kita tarik aja ke bawah. Ya, dia langsung otomatis menemukan hasil logika pada rumus fungsi satu if ini. Nah, beginilah rumus fungsi satu if. Lanjutnya, rumus 2 if. Nah, rumus 2 if. Nah, kalau rumus 2 if berarti rumus if-nya ada 2. Nah, di sini kita ibaratkan contoh predikat nilai, ya. Nah, untuk contoh predikat nilai ini kita hapus saja dulu, ya, supaya kita semakin terlatih. Nah, maka rumusnya adalah sama dengan, ya, if buka kurung. Nah, klik sel awalnya. Ini kan tabelnya kan, sel awalnya kita klik. Nah, kemudian besar sama dengan, ya, atau lebih sama dengan. Nah, di sini ada kriterianya. Coba kita lihat. Ya. 0 sampai 65 C. 65 sampai 81 B. Nah, maka kriterianya kita buat sama dengan if buka kurung sel B13 besar sama dengan 81 ya. Titik koma maka hasilnya adalah A. Titik koma. Nah, kita lanjutkan dengan membuat if yang baru. Sama dengan if ya. Tidak pakai sama dengan, tapi lanjutkan dengan if. Buka kurung. Nah, kita klik selnya lagi nih, sel awal ini. Sel B13,
kecil sama dengan ya, kecil sama dengan 65 titik koma sama dengan C. Nah, kemudian titik koma selain itu dia adalah B. Nah, di sini ada berapa dia buka kurungnya atau if-nya ada berapa? Ada 2, maka tutup kurungnya ada 2. Tuh, ya. Coba kita enter. Nah, ini tekan pilih yes aja. Ya, sudah berhasil. Nah, cara membacanya, rumusnya kita lihat pada sini aja ya. Nah, jika sel B13, nah ini sel B13 lebih besar dari 81, maka hasilnya adalah A. Nah, ini kan di atas 81 kan? A. Nah, jika sel B13 kurang dari 65, maka dia C. Maka selain itu adalah B. Nah, hasilnya dapat kita temukan. Nah, misalnya kita buat di sini 50. Nah, maka dia C, ya. Nah, kita tinggal tarik saja. Kita kan sudah menemukan satu rumus ini. Nah, kita tinggal tarik saja. Ya, langsung berhasil. Inilah fungsi rumus 2if. Selanjutnya, rumus 3if. Nah, di sini fungsi rumus 3if ada keterangannya ya. Nah, ini bisa contohnya apa saja. Di sini teacher contohkan kalau dia P, logikanya adalah presiden. Kalau G, dia gubernur. Kalau B, dia bupati. Dan kalau M, dia menteri. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Tinggal tarik saja ke bawah. Namun kita coba mengetiknya kembali. Nah, sama seperti rumus fungsi if yang sebelumnya, kita pastikan letak sel untuk hasilnya. Kita klik sini sekali. Kemudian ketik sama dengan if, buka kurung, klik selnya, ya. Selnya sel berapa? Sel I5 sama dengan kutip ganda. Nah, dia huruf apa pertama ini? P. Ya, P, kutip ganda, titik koma, kemudian kutip ganda. Nah, ketik. Kalau dia P maka presiden. Presiden. Kemudian kutip ganda, titik koma. Nah, ini if pertama. Buat lagi untuk if kedua. Sama saja seperti ini. Hanya saja dia nanti G, maka dia gubernur. Nah, kemudian if, buka kurung, sel I5, kamu ketik juga boleh. Klik di sini juga boleh. Yang penting dia hasilnya I5. I5 sama dengan kutip ganda, ya. Huruf apa? Tadi ini huruf P. Yang kedua bupati ya, misalnya kita buat bupati. B, titik koma, kutip ganda, bupati, ya. Kutip ganda, kemudian titik koma untuk memulai if yang baru. Kemudian if, ya, buka kurung, I5, kemudian sama dengan kutip ganda G, kutip ganda, titik koma, kutip ganda, gubernur. Kemudian kutip ganda, titik koma, kutip ganda, selain itu adalah menteri. Kemudian kutip ganda, tutup kurungnya ada berapa? Nah, kita jumlahkan ada berapa if-nya? 1, 2, 3. Maka tutup kurungnya ada 3. 1, 2, 3. Nah, di sini sebelum kita tekan enter, nah kita pastikan sudah benar ya. Yang pertama, dia jika P maka presiden, jika B dia bupati, jika G dia gubernur, dan jika selain yang P, B, dan G, maka dia adalah menteri. Ya. Nah, kita tekan enter. Ya, berhasil. Nah, di sini kriterianya kita contohkan misalnya dia M. Ya. Nah, dia langsung otomatis menteri. Nah, kita tinggal tarik saja, ya. Ya, berhasil. Rumus 3if kita sudah berhasil kita gunakan. Inilah fungsi rumus if dasar untuk 3if.
Nah, selanjutnya yang terakhir adalah rumus fungsi if dasar 4 if. Nah, di sini juga sudah ada hasilnya, kriterianya ini ya. Nah, ini kriteria pembantu sebelum kita membuat rumusnya. Ini membantu kita untuk lebih tahu ya. Nah, ini kita hapus saja untuk memulainya seperti awal supaya semakin lebih ingat. Nah, untuk mengetik rumusnya sama seperti tadi, ketik sama dengan if buka kurung, klik selnya ya. Sel I13 ya, besar sama dengan, nah di sini ada simbol pertamanya ya. Besar sama dengan 30 ya. Titik koma, kutip ganda. Apa dia? Kalau lebih dari 30 tahun, apa teksnya? Ya, tua ya. Nah, kemudian titik koma, ketik lagi if ya. If buka kurung. Nah, klik lagi selnya ya, sel I13 besar sama dengan, nah kriteria keduanya tadi apa? Dewasa, lebih dari 20, maka ya titik koma, kutip ganda dewasa ya, kutip ganda. Nah, kemudian titik koma, buat lagi if yang baru. If buka kurung ya, klik selnya ya, sel yang awal tadi, kemudian besar sama dengan 15 ya, titik koma, kutip ganda remaja, kutip ganda, titik koma. Nah, kemudian if yang baru, if buka kurung, klik selnya, sel I13. Nah, di sini kecil dari, langsung aja ambil yang paling kecilnya. Kecil dari sama dengan, apa tadi yang kalau kecil dari? Nah, kecil dari 1, maka dia dinamakan bayi. Kutip ganda. Nah, di sini titik koma, maka selain itu disebut juga anak-anak. Nah, kemudian tutup kurungnya ada berapa? 4. 1. Titik ganda dulu, kemudian tutup kurung ada 4. 1, 2, 3, 4. Tekan enter. Ya, berhasil. Nah, kita tinggal tarik saja. Karena kita sudah menemukan hasil rumus yang pertama, kita tinggal tarik. Ya, nah coba kita buat ini contohnya 1. Ya, dia langsung menunjukkan keterangannya bahwa 1 tahun dia adalah bayi. Kalau dia ini kita buat 14, tekan enter. Oh, masih anak-anak ya. Betul ya, di atas 1 kan? Kalau dia 15, nah dia remaja atau dia 21, dewasa ya. Nah, jadi kita sudah berhasil menggunakan fungsi rumus 1 if, 2 if, 3 if, dan 4 if. Nah, kuncinya ya, kita jangan lupa membuat sama dengan ketika membuat rumus ya. Sama dengan if, buka kurung, klik selnya. Nah, disinilah fungsi dari operator Excel yang sudah kita pelajari sebelumnya. Besar sama dengan, kemudian kutip ganda, teks ya. Nah, disinilah fungsi dari operator Excel yang kita pelajari minggu lalu. Nah, untuk anak-anak teacher, demikianlah materi fungsi rumus if dasar untuk pembelajaran komputer hari ini. Inilah fungsi rumus if dasar. Nah, semoga materi ini bermanfaat bagi kita dan terima kasih buat anak teacher telah memperhatikan pembelajaran hari ini. Semoga kamu semakin lebih paham menggunakan program aplikasi Microsoft Office Excel. Sampai jumpa di pembelajaran komputer berikutnya. See you next time and God bless you. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita tetap sehat selalu. Sampai jumpa anak-anak teacher. See you next time and God bless you. Thank you.